Memburu si penjagal mayat. Bagian 1. Jilid 1. Pemandangan di lereng selatan Gunung Merbabu indah sekali pagi itu. Di atas, langit biru bersih disaput awan berarak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur menghampar sawah luas yang tampak menguning, tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi. Di sebelah barat tampak daerah bebukitan yang subur, menghijau tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun. Membelah hutan jati, di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti perak tertimpa cahaya matahari yang sedang naik. Jauh di sebelah selatan menjulang Gunung Merapi, laksana raksasa penjaga negeri, penuh gagah dan perkasa. Gunung Merbabu sendiri berdiri tegak dalam kesunyian, seolah dibungkus oleh satu ketenangan misterius, karena selama ini hampir tak ada orang atau penduduk sekitar tempat itu yang pernah naik. Jangankan sampai ke puncaknya, sepertiga lereng gunung pun kabarnya belum pernah didaki orang atau penduduk setempat. Konon, pernah ada berita bahwa di atas Gunung Merbabu itu terdapat sebuah pertapaan, di mana tinggal seorang sakti pimpinan sebuah perguruan silat yang mempunyai beberapa anak murid. Sampai di mana kebenaran berita itu tidak pernah dibuktikan orang, karena siapa pula yang mau menyelidik. Angin gunung berhembus sejuk, daun-daun pepohonan bergemerisik halus. Kicau burung terdengar di kejauhan, lalu lenyap. Sunyi beberapa ketika. Sesaat kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh suara siulan yang akan terasa aneh bagi siapa saja yang mendengarnya. Aneh, karena suara siulan itu keras sekali, seperti bukan suara siulan manusia. Lalu, lagu maupun irama yang disiulkan itu sama sekali tidak sedap didengar karena kacau balau, naik turun, tinggi rendah, tidak menentu. Siapa gerangan orang yang bersiul ini? Ternyata dia seorang pemuda berpakaian putih lusuh. Kepalanya yang berambut hitam gondrong diikat dengan sehelai sapu tangan putih. Di pinggangnya menonjol sesuatu, tanda di bawah pakaiannya pemuda ini membekal sebilah senjata, entah golok, entah keris, ataupun pisau besar. Di tangan kanannya dia memegang sepotong ranting kayu yang dipergunakannya untuk menguak semak belukar atau rantingan yang menghalangi langkahnya. Ketika angin bertiup lagi dan baju di bagian dada si pemuda tersingkap, terlihatlah 3 deretan angka yang dirajah pada dadanya, angka 212. Tak pelak lagi, pemuda yang bersiul tanpa juntrungan ini adalah pendekar kapak maut naga geni 212, Wiro Sableng, murid si nenek sakti dari puncak Gunung Gede. Dan benda yang menonjol di pinggang pakaiannya itu sudah dapat dipastikan adalah kapak maut naga geni 212, senjata mustika yang sulit dicari tandingannya dalam dunia persilatan. Mendadak, pendekar 212 hentikan siulannya. Gerakan kedua kakinya ikut berhenti. Mulutnya dipencongkan ke kiri, sedang cuping hidungnya sedikit memekal. Ketika dia mencoba menarik napas dalam, tak ampun perutnya seperti terbalik dan dari tenggorokannya terdengar suara seperti mau muntah. Wiro meludah ke tanah berulang kali. Telapak tangan kirinya ditekapkan ke hidung. Dia memandang berkeliling. Dari mulutnya lalu terdengar suara mengumpat. Bau busuk celaka apa yang menyambar hidungku di tempat ini? Dia memandang lagi berkeliling, tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain pohon-pohon dan semak belukar. Gila, belum pernah aku mencium bau sebusuk ini, kata Wiro dalam hati. Sesaat dia mendongak, perasaan yang didorong oleh penciuman memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari jurusan kanan. Hanya bau busuk sialan, apakah aku harus menyelidiki? Si pemuda berpikir sambil garuk-garuk kepala. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dengan tangan kanan yang memegang potongan ranting dan tangan kiri dia menyibak semak belukar lebat, dia melangkah menuju arah kanan, dari mana datangnya sumber bau busuk yang dahsyat itu. Kali ini tak ada lagi suara siulan keluar dari mulutnya, malah sambil melangkah dia menutup jalan penciuman, agar bau busuk itu tidak membuatnya keblingel. Ternyata, semakin jauh dia melangkah ke jurusan kanan itu, semakin santar bau busuk menyebar. Kalau saja niatnya tidak keras, mau rasanya saat itu juga dia membalikkan tubuh. Mata sang pendekar yang tajam melihat ada beberapa bagian semak belukar di kiri kanan dan di sebelah depannya yang ranggas, tanda sebelumnya ada seorang atau mungkin juga binatang yang melewati tempat itu. Agar lebih mudah bergerak, Wiro mengikuti saja bekas bagian-bagian rerantingan atau semak belukar yang telah menguak. Bekas yang telah dirambas orang ini akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan. Di antara pohon-pohon keladi hutan berdaun lebar itu, pendekar 212 Wiro Sableng melihat sebuah buntalan besar kain kuning yang penuh dengan noda-noda merah.
Sepasang mata Wiro memandang tak berkedip pada buntalan kain kuning itu, seolah-olah hendak berusaha menembus dan mengetahui apa yang ada dalam buntalan kain penuh noda merah itu. Napasnya mulai sesak, karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman. Matanya terus menatap buntalan kain yang menyangsrang di antara batang-batang keladi hutan. Kain kuning bernoda bercak merah. Dan warna merah itu, bercak merah itu, desis Wiro. Itu hampir pasti adalah bercak darah. Dan buntalan itu, itulah sumber bau busuk yang kucium. Entah mengapa, saat itu tiba-tiba saja sang pendekar merasakan kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding. Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntalan kuning yang menyangsrang di antara batang-batang keladi hutan yang besar-besar itu. Wiro maju terus. Sambil bergerak, kedua matanya tak bisa lepas dari buntalan kain kuning. Kira-kira hanya tinggal 6 langkah lagi dari pohon-pohon keladi, tiba-tiba buntalan kain kuning merosot jatuh ke bawah. Satu sosok kaki putih, tapi penuh lumuran darah, mencuat dari balik buntalan. Murid Sinto Gendeng keluarkan seruan tertahan. Kedua kakinya seperti dipantek ke tanah, sedang sepasang matanya membeliak. Kaki manusia, desis Wiro tercekik dan tubuh bergetar. Jari-jari tangan kanannya pulang balik mengusap mulut dan tengkuk berulang kali. Jangan-jangan daerah ini sarangnya para dedemit. Tengkuk sang pendekar tambah dingin. Tapi apa iya dedemit itu betul-betul ada? Wiro malah balik bertanya pada dirinya sendiri. Setelah mengusap matanya beberapa kali, Wiro akhirnya mampu menguasai rasa takut yang memengaruhi dirinya, lalu kembali melangkah mendekati buntalan kain kuning bernoda darah. Tapi baru saja dia bergerak satu langkah, tiba-tiba semak belukar di samping kanan bergemerisik dan terkuak. Wiro berpaling. 3 orang berpakaian seragam biru gelap, 2 pemuda, seorang pemudi muncul, langsung mengurung sang pendekar. Jilid 2. Di puncak Gunung Merbabu, setelah selesai mengimami 3 orang muridnya bersembahyang subuh di ruang terbuka di bagian depan rumah kayu, orang tua yang berpakaian selempang kain putih itu memimpin pembacaan doa dan ditutup dengan membaca tasbih. Kalau biasanya selesai sembahyang subuh si orang tua selalu menyuruh ketiga muridnya untuk melakukan latihan silat serta tenaga dalam, maka sekali ini dia memberi isyarat agar murid-muridnya tetap duduk di tempat mereka bersila. Murid-muridku, kalian bertiga dengarlah baik-baik. Aku akan menceritakan sesuatu pada kalian. Mengenai orang-orang gagah di zaman Nabi dan para sahabatnya, Kiai, tanya salah seorang murid yang bernama Jarot. Orang tua yang dipanggil dengan sebutan Kiai menggeleng. Kali ini tidak, Jarot. Yang akan kuceritakan padamu dan 2 saudara seperguruanmu adalah mengenai mimpiku tadi malam. Ah, Kiai bermimpi rupanya, yang bicara adalah satu-satunya murid perempuan, yakni Sulindari. Apakah Kiai bertemu dengan seorang dewi atau seorang peri? Sang Kiai tersenyum, namun kemudian tampak wajahnya bersungguh-sungguh, sehingga ketiga muridnya tak berani lagi mencoba bergurau. Malam tadi dalam tidur aku bermimpi. Seorang gadis yang tidak kukenal datang menunggang kuda. Gadis ini mengenakan pakaian aneh berwarna kuning. Dia membawa sebuah bendera putih di tangan kanannya. Tapi bendera putih itu penuh lumuran darah. Gadis itu seperti hendak mengatakan sesuatu padaku. Tapi justru saat itu aku terbangun. 3 murid terdiam, tundukkan kepala. Lalu yang sejak tadi diam, yakni murid termuda bernama Rokonuwu, berkata, Kiai, kalau mimpi malam tadi itu yang membuat Kiai terganggu, bukankah dulu Kiai pernah mengatakan bahwa mimpi itu hanyalah bunga tidur yang tak layak dipercaya? Benar sekali katamu itu, Roko, sahut sang Kiai sambil tersenyum. Sesaat kemudian senyumnya itu pupus. Tapi mimpiku sekali ini datang sampai 2 kali. Ketika aku tidur lagi, mimpi itu muncul kembali. Aku melihat kembali gadis berpakaian kuning aneh dan menunggang kuda itu. Seperti tadi, di tangannya dia membawa sebuah bendera putih kecil yang berlumuran darah. Kali ini dia sempat membuka mulut, berkata padaku, Kiai, tolong saya. Setelah berkata begitu, dia pun lenyap. Dan ceritaku tidak hanya sampai di sana. Ketika aku bangun untuk kedua kalinya, lalu keluar dari kamar dan melangkah ke bagian depan rumah dalam kegelapan menjelang subuh, aku melihat ada sesuatu yang bergerak di arah sana. Sang Kiai menunjuk ke arah ujung kanan halaman rumah. Di antara semak belukar itu aku melihat bayangan seekor kuda. Lalu di atasnya ada penunggangnya. Dan si penunggang ternyata gadis berpakaian kuning memegang bendera putih berdarah itu. Dia memandang dengan paras sangat harap pertolongan. Tepat seperti yang aku lihat dalam mimpi. Ketika aku turun dari langkah ini untuk menghampirinya,
kuda dan penunggangnya itu lenyap laksana kabut. Mendengar penuturan guru mereka, 3 murid itu mau tak mau sama berpaling ke arah semak belukar yang tadi ditunjuk si orang tua. Jarot dan Rokonuwu merasa tercekat, sementara Sulindari merasakan seperti ada hawa dingin yang merayapi kuduknya. Apakah Kiai mengenali siapa adanya gadis penunggang kuda itu? Atau mungkin pernah melihatnya sebelumnya? Bertanya Jarot. Memang aku rasa-rasa pernah melihatnya. Tapi entah kapan dan di mana, sahut sang Kiai. Apa yang harus kami perbuat kalau begitu, Kiai? Bertanya Sulindari. Ada satu keanehan lain yang terjadi di gunung kediaman kita ini, murid-muridku, jawab orang tua itu. Sejak beberapa saat lalu, telingaku serasa menangkap suara siulan aneh di lereng gunung sebelah selatan. Kalau kukatakan itu siulan manusia, mengapa demikian santarnya hingga terdengar olehku lapat-lapat? Jika kukatakan itu siulan setan pelayangan, aku tak pernah percaya ada setan di gunung merbabu ini, apalagi setan yang pandai bersiul. 3 orang murid itu mengulum senyum mendengar ucapan guru mereka. Ketiganya memang tidak pernah mendengar suara siulan itu, namun mereka percaya, kesaktian yang dimiliki sang guru demikian luar biasanya, hingga mampu menangkap suara yang begitu jauhnya. Rokonuwu, si murid termuda, diam-diam merasa ada yang tersirat di balik penjelasan terakhir sang guru. Maka dia pun berkata, jika Kiai memberi izin, kami bertiga siap untuk menuruni puncak merbabu, menyelidiki ke sekitar lereng sebelah selatan. Memang itu yang aku ingini, murid-muridku. Pergilah menyelidik, jangan-jangan siulan yang kudengar itu ada sangkut pautnya dengan mimpiku. Mendengar kata sang guru, ketiga murid yang sama mengenakan pakaian biru gelap itu segera berdiri. Kami siap pergi, Kiai, kata Jarot. Sang Kiai mengangguk, 3 murid itu pun lalu berkelebat. Pergunakan ilmu lari masing-masing, melesat menuju ke lereng gunung sebelah selatan. 2 pemuda dan 1 gadis inilah yang kemudian menemui pendekar 212 Wiro Sableng di lereng selatan Gunung Merbabu, yang pada saat itu tengah melangkah mendekati bungkusan kain kuning berbecak darah, di mana mencuat 1 kaki manusia. Jilid 3. Untuk beberapa saat, pendekar 212 Wiro Sableng dan 3 orang muda di hadapannya itu saling berpandangan. Lalu terdengar suara pekik Sulindari, ketika gadis ini kaget melihat kaki berlumur darah yang tersembul keluar dari buntalan kain kuning. Dia kemudian mendekati kakak seperguruannya, Jarot, lalu berbisik. Kak Jarot, ingat mimpi guru mengenai darah berbaju kuning aneh yang memegang bendera putih berlumuran darah. Aku ingat, Sulin. Justru saat ini juga aku ingin menyelidiki siapa adanya pemuda berambut gondrong di hadapan kita ini, dan apa hubungannya dengan bungkusan kain warna kuning itu. Abis balas berbisik begitu, Jarot maju 1 langkah mendekati Wiro, lalu menegur secara sopan. Kisanak, siapa kau dan ada keperluan apa berada di tempat ini? Wiro tak segera menjawab, melainkan memandang ke arah Sulindari dan sesaat dia tampak terpesona melihat kecantikan sang dara. Melihat saudara seperguruan mereka dipandangi secara seenaknya seperti itu, baik Jarot maupun Rokonuwu merasa jengkel. Yang punya diri malah sudah menegur dengan keras. Orang bertanya tak kau jawab. Apakah telingamu tuli? Wiro baru sadar. Sambil garuk-garuk kepala dan tertawa lebar dia berkata, harap dimaafkan, tentu saja aku tidak tuli. Tapi harap kau suka mengulang pertanyaanmu tadi, sobat. Meski jadi tambah jengkel kini, tapi Jarot mengulangi pertanyaannya tadi. Terangkan siapa dirimu dan apa yang kau kerjakan di tempat ini? Aku pengelana kesasar, dan apa yang kukerjakan di sini hampir tidak beda dengan kalian bertiga. Sama-sama heran melihat bungkusan kain kuning berlumur darah itu. Lalu sama-sama tercekat melihat ada kaki yang menyembul dari bungkusan itu. Kisanak, kau sama sekali tidak menjawab pertanyaan kakakku, menukas Rokonuwu. Terangkan namamu dan mengapa terpesat ke tempat ini? Wiro bergumam dan lagi-lagi menggaruk kepalanya yang berambut gondrong. Melihat caramu bertanya, agaknya kau dan saudara-saudara seperguruanmu ini tentunya bermukim di Gunung Merbabu ini. Siapa guru kalian? Ditanya malah balik menanya. Sulindari jadi penasaran. Mohon maafmu, sahabat. Namaku buruk saja, Wiro Sableng. Aku berada di sini hanya kebetulan saja. Seperti kataku tadi, pengelana kesasar. Karena selama menjadi murid-murid Kiai Sakti di puncak Merbabu ketiga muda-mudi itu tidak pernah turun gunung, maka mereka tidak pernah mendengar siapa sesungguhnya si gondrong yang mengaku bernama Wiro Sableng itu. Lalu, mengapa kau membuang bungkusan kuning itu di sana? Tanya Jarot pula. Bungkusan kain kuning itu, aku sama sekali tidak membuangnya.
Justru aku sampai kemari karena bau busuk yang ditebarnya. Bungkusan itu sudah ada di sana ketika aku sampai di tempat ini. Tiba-tiba Wiro sadar dan bertanya, "Ah, kalian bertiga apakah tidak mencium bau busuk yang keluar dari bungkusan kuning itu?" "Kami memang menciumnya, tapi kami punya obat untuk penangkalnya," jawab Sulindari pula. "Ah, gurumu tentu seorang berkepandaian tinggi. Boleh aku tahu siapa nama beliau? Lalu kalian sendiri masing-masing bernama siapa?" "Kami anak-anak murid Kiai Joko Bening. Aku Jarot, ini Sulindari dan itu Rokonuwu," menerangkan Jarot. "Astaga, kiranya kalian murid-murid orang tua sakti terkenal itu. Nama besarnya pernah kudengar dari mulut orang-orang rimba persilatan, walau guru kalian jarang turun gunung. Bukankah Kiai itu yang memiliki pukulan sakti bernama Selangit Tembus Sebumi Putus?" Tiga anak murid Kiai Joko Bening sama-sama kaget dan saling pandang ketika mendengar Wiro menyebut nama pukulan sakti yang memang dimiliki guru mereka dan yang saat itu tengah mereka rampungkan mempelajarinya. "Hai, siapa kita, mari dilupakan dulu. Aku ingin menyelidiki isi buntalan kain kuning itu. Kalian mau ikut atau lebih suka jadi penonton?" ujar Wiro. "Kami ditugasi oleh guru, jadi kami harus turun tangan sendiri," menjawab Rokonuwu. "Kalau begitu, silakan kau berjalan lebih dulu, sobat," kata Wiro seraya memegang bahu Rokonuwu. Tapi sobat Rokonuwu tentu diam-diam merasa jerih. Dia balas mendorong punggung Wiro seraya berkata, "Kau saja yang memeriksa bungkusan itu, sobat. Aku akan membantu." Melihat adik seperguruannya tampak ragu-ragu kalau tidak mau dikatakan ngeri, Jarot tanpa banyak menunggu segera melangkah mendahului, diikuti Wiro lalu Sulindari di samping kiri bersama Rokonuwu. Berada di depan bungkusan kain kuning yang basah oleh darah dan menyembulkan kaki putih mulus, sesaat keempat orang muda itu tertegun memandanginya. "Aku hampir pasti ini kaki perempuan," bisik Sulindari pada Rokonuwu. "Jarot, tunggu apa lagi? Ayo cepat kau buka buntalan kain itu," berkata Wiro. Entah mengapa, mendadak saja Jarot merasa tubuhnya bergetar dan keluarlah keringat dingin. Dia memberi jalan pada Wiro, lalu berkata perlahan, "Sobat, kau saja yang membuka bungkusan itu." Wiro garuk-garuk kepala, namun akhirnya melangkah juga dan ulurkan kedua tangan, membuka bungkusan kain kuning berdarah. Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang. Wiro, Jarot, dan dua adik seperguruannya sama-sama tersurut mundur, dengan mata terbelalak dan lutut gemetar. Sulindari tak tahan, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perutnya seperti terbalik-balik dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali. Gadis ini kemudian tersandar ke sebuah pohon dengan wajah pucat pasi, seolah-olah habis melihat setan. "Gusti Allah," hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Jarot. Di atas kain kuning itu bertumpukan potongan-potongan tubuh manusia bergelimang darah mengerikan. Potongan kaki kanan sebatas lutut ke bawah saling tumpang tindih dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal bagian lutut sampai ke pangkal paha. Lalu ada bagian perut sebatas pinggang. Lalu potongan sepasang tangan serta bagian dada. Terakhir sekali, potongan kepala berambut panjang. Potongan kepala inilah yang paling mengerikan, karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali. Kedua telinganya pun putus. Pada pergelangan tangan kiri tampak melingkar sebuah gelang perak berbentuk ukiran ular yang sebagian tertutup oleh darah yang telah kering. Keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potong. Potongan-potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan berkulit putih. Tidak sepotong kain pun menutupi aurat yang teraniaya itu. Karena telah membusuk, dapat dipastikan mayat terpotong-potong itu telah sengaja dicampakkan di tempat itu lebih dari 1 hari lalu. Wiro merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh. "Perempuan malang, siapa yang memperlakukannya sekejam ini?" desis murid Sinto Gendeng dengan suara bergetar. Dia berpaling pada ketiga murid Kiai Joko Bening. Sulindari masih tersandar ke pohon. Jarot dan Rokonuwu masih tertegun membeliak seperti orang kena totok. Wiro cepat-cepat membungkus potongan-potongan mayat itu dengan kain kuning kembali. Saat itulah dia melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna keputihan tersepit di bawah salah satu potongan paha. Ketika dipungut, benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari perak. Tanpa terlihat oleh ketiga anak murid Kiai Joko Bening, Wiro memasukkan anting-anting itu ke dalam saku pakaiannya. "Ini peristiwa pembunuhan yang harus diusut," kata murid Sinto Gendeng. "Tapi kita berkewajiban menguburkan mayat ini cepat-cepat." "Bagaimana ini?" Wiro garuk-garuk kepala. "Tunggu," terdengar suara Jarot.
Kejadian ini harus dilaporkan dulu pada guru, karena beliau yang menugaskan kami melakukan penyelidikan. Lalu apa yang hendak kau lakukan? Tanya Wiro. Potongan mayat harus dibawa ke puncak merbabu dan diperlihatkan pada Kiai. Setelah melihat, terserah apa yang akan diperintahkannya. Wiro geleng-geleng kepala. Mayat ini bukan kadangku, bukan sanakku. Apa yang hendak kau lakukan? Silakan saja. Lagi pula daerah ini adalah wilayah kediaman kalian. Tapi bagaimana caramu membawanya dalam keadaan seperti itu? Busuk, menjijikkan, dan mengerikan. Jarod tak menjawab. Dia melangkah mendekati sebuah pohon berbatang kecil, sekitar pergelangan tangan. Sekali pemuda ini menggerakkan tangannya, bagian bawah batang pohon itu patah. Begitu pohon tumbang, sekali lagi Jarod menghantam batang pohon di sebelah atas. Kini dia mendapatkan sebuah potongan kayu. Ujung kayu itu disusupkannya pada buntalan kain kuning berisi potongan mayat, lalu dia memberi isyarat pada Rokonuwu. Dua murid Kiai Joko Bening itu kemudian memanggul mayat dalam bungkusan kain kuning. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jarod berkata pada Wiro, "Kami tidak mengundangmu, tapi jika kau mau ikut ke tempat kami, silakan saja." Wiro mengangguk. Dia menunggu sampai Sulindari melangkah dan berjalan di sebelah depannya, lalu baru mengikuti dari belakang. Jilid 4. Kiai Joko Bening yang sejak malam tadi memang sudah punya firasat tidak enak. Karena itu dia sengaja duduk menunggu di langkah depan tempat kediamannya di puncak Gunung Merbabu. Ketika melihat murid-muridnya muncul, orang tua ini sipitkan kedua matanya, tidak menyangka mereka akan kembali secepat itu. Apalagi dilihatnya Jarod dan Rokonuwu menggotong sebuah bungkusan besar kain kuning bercak merah yang menghampar bau busuk bukan kepalang. Lalu dia melihat pula seorang pemuda bertubuh kekar, berambut gondrong, berpakaian serba putih yang tidak dikenalnya. "Apa yang kalian temukan dan siapa pemuda ini?" bertanya sang kiai. Pendekar 212 Wiro Sableng, karena orang tidak langsung bertanya, maka tidak menjawab dan hanya menjuras saja memberi penghormatan pada orang tua itu. Jarod dan Rokonuwu menurunkan buntalan yang mereka gotong tepat di tangga rumah. "Sesuatu yang mengerikan, Kiai," ujar Jarod seraya mulai membuka buntalan kain kuning. "Mengerikan dan biadab sekali," menyambung Sulindari. Dan ketika bungkusan kain kuning telah dibuka lebar-lebar, Kiai Joko Bening tampak terperangah. Kedua matanya dipejamkan dan kepalanya ditengadahkan ke langit. "Tuhan, apa arti semua ini? Kami mohon petunjukmu, ya Allah." Terdengar suara sang kiai setengah berbisik. Lalu perlahan-lahan kepalanya diturunkan, kedua mata dibuka dan memandang pada murid-muridnya. Jarod, si murid tertua, segera memberi penjelasan bagaimana mereka mula-mula menemui mayat terpotong 11 itu. Lalu pemuda ini menggamit tangan gurunya, mengajak orang tua itu ke ujung rumah hingga terpisah cukup jauh dari lain-lainnya. Di sini Jarod berbisik pada gurunya. "Ketika kami bertiga sampai di tempat buntalan ditemukan, pemuda berpakaian putih itu telah berada di sana. Saya curiga, Kiai, jangan-jangan dialah yang telah membuang buntalan itu." Kiai Joko Bening melirik ke arah Wiro Sableng, lalu menggelengkan kepala. "Aku tidak sependapat denganmu, Jarod. Jika memang dia yang membuang bungkusan berisi mayat terpotong-potong itu, pakaiannya pasti akan terkena noda-noda darah. Bukti-bukti itu tak kulihat. Pakaian putihnya bersih. Lagi pula tidak mudah seorang diri membawa bungkusan mayat seberat itu ke atas gunung. Paling tidak harus 2 orang menggotongnya, atau bisa juga seorang diri, tetapi dengan kuda. Kau kenal siapa adanya pemuda itu dan mengapa dia mengikuti ke tempat kita ini?" Dia mengaku bernama Wiro Sableng dan Kiai Joko Bening memegang bahu muridnya. "Apa katamu, Jarod? Katakan sekali lagi nama pemuda itu." "Wiro Sableng, Kiai." "Astaga." Kiai Joko Bening memberi isyarat pada Jarod agar mengikutinya. Lalu dia melangkah menghampiri Wiro seraya berkata, "Apakah benar saat ini aku berhadapan dengan murid sahabatku Sinto Gendeng, pendekar besar bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Wiro yang tidak menduga sang kiai mengenalinya, hanya bisa menjura sekali lagi dan tertawa lebar. "Saya hanya murid seorang nenek buruk dan tidak mempunyai kepandaian apa-apa." Kiai Keliwat memuji. "Saya jadi rikuh menerima penghormatan dan pujianmu, Kiai Joko Bening." Sang kiai geleng-gelengkan kepalanya, lalu ulurkan tangan kanan dan tepuk-tepuk bahu kiri Wiro Sableng. Uluran tangan, apalagi tepukan yang dilakukan, bukanlah sembarangan, karena disertai aliran tenaga dalam, sehingga tepukan itu mempunyai daya berat puluhan kati.
Jangankan bahu manusia, sebuah batu besar pun jika ditekan seperti itu akan amblas. Ketika sang kiai mengulurkan tangannya, Wiro merasakan adanya hawa dingin menyambar ke arahnya. Maklumlah pendekar ini kalau uluran tangan itu disertai aliran tenaga dalam yang tinggi. Dan ketika sang kiai mulai menepuk, Wiro merasakan satu kekuatan dahsyat menekan tubuhnya. Kini murid Eyang Sinto Gendeng ini sadar kalau orang sengaja hendak menjajal dirinya. Maka diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya ke bahu kiri. Sewaktu Kiai Joko Bening hampir menyentuh bahu Wiro, dia jadi terkejut karena dari bahu yang hendak ditekannya itu ada hawa aneh keluar dan membuat tangan kanannya tergetar sampai ke siku. Karena sudah tanggung, Kiai Joko Bening teruskan tepukannya. Dia sempat menepuk bahu pemuda di hadapannya itu 4 kali, namun tangannya mendadak terasa seperti ditimbun oleh gundukan es, sehingga terasa dingin luar biasa, hampir kaku. Cepat-cepat Kiai Joko Bening salurkan tenaga dalam berhawa panas, hingga hawa dingin perlahan-lahan sirna. Di luar, orang tua itu tampak tersenyum. Dalam hati dia menyadari, untuk dapat memiliki tingkat tenaga dalam yang sanggup menahan tepukannya seperti yang dilakukan Wiro tadi, murid-muridnya paling tidak harus belajar keras sekitar 5-7 tahun lagi. Itu pun belum tentu sempurna. Maka mau tak mau orang tua ini menjadi kagum pada pendekar satu ini. Pendekar 212, dulu, ketika kau masih berusia 10 tahun, aku pernah menyambangi gurumu di puncak Gunung Gede. Kami duduk di bawah sebatang pohon jambu dan terlibat dalam perang mulut. Kami bertengkar besar mempertahankan keyakinan masing-masing, tak ada yang mau mengalah. Kami bertengkar mulai dari tengah hari sampai menjelang sore. Dan kau ingat apa yang kau lakukan saat itu? Wiro berpikir mengingat-ingat, kejadiannya sudah lama sekali, Kiai. Saya tidak ingat, katanya menjawab. Kiai Joko Bening tersenyum. Saat itu diam-diam kau naik ke atas pohon jambu, memetik 2 buah jambu muda. Satu persatu, 2 buah jambu itu kau lemparkan ke arah kami yang sedang bertengkar dan tepat masuk ke dalam mulut gurumu dan mulutku yang sedang berkoar-koar. Kontan kami berdua menjadi bungkam membisu, malah hampir tercekik. Abis menceritakan hal itu, Kiai Joko Bening tertawa gelak-gelak. 3 muridnya ikut tertawa pula, sementara Wiro hanya garuk-garuk kepala lalu berkata, "Ah, sungguh kurang ajar sekali perbuatan saya saat itu, Kiai." Kiai Joko Bening mengangguk. "Waktu kecil kau memang nakal sekali, Wiro. Tetapi apa yang kau lakukan terhadap kami saat itu mendatangkan kesadaran, bahkan hikmah." "Ah, mengapa bisa begitu, Kiai?" tanya Wiro tak mengerti. "Pertama, hal itu membuat kami sadar bahwa sebagai tua bangka sudah bukan tempatnya lagi kami mengikuti hawa amarah dan berlaku tolol bertengkar seperti anak kecil. Kedua, hal itu membuktikan bahwa siapa saja yang tidak dapat mengontrol kemarahannya akan menjadi lengah, hingga musuh bisa mencelakakan diri kita dengan mudah. Buktinya, seorang anak seusia 10 tahun sepertimu sanggup menyumpal mulut 2 tokoh silat dengan jambu mentah." Kembali Kiai Joko Bening tertawa gelak-gelak. Setelah tawa gurunya reda, Jarot bertanya, "Kiai, bagaimana dengan potongan-potongan mayat ini?" Seperti sadar, Kiai itu anggukkan kepala. "Ini satu perkara besar yang tengah kita hadapi. Dari gelang perak di lengan mayat, aku bisa memastikan mayat ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Gelang perak berukir kepala ular seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada hubungannya dengan kalangan keraton atau istana. Paling tidak dengan kadipaten. Dan melihat keadaan potongan mayat, kurasa manusia malang ini adalah seorang gadis. Dari bentuk payudara dan perutnya, aku yakin dia berada dalam keadaan hamil, paling tidak 4-5 bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai?" tanya Rokonuwu. "Sebaiknya mayat ini cepat-cepat kita kuburkan saja, Kiai. Kasihan, arwahnya pasti tersiksa jika tubuh kasarnya berada dalam keadaan seperti ini," kata Sulindari pula. "Memang betul, menurut adat dan ketentuan agama, jenazah seseorang harus cepat-cepat dikubur. Tapi kita menghadapi hal yang luar biasa, murid-muridku. Satu perkara pembunuhan yang besar. Mungkin melibatkan orang-orang besar pula. Jenazah ini harus kita awetkan untuk beberapa lama, sampai diketahui siapa dia adanya, lalu menyerahkannya pada keluarganya. Sulindari, kau pergilah ambil bubuk cendana putih." Mendengar itu, Sulindari masuk ke dalam rumah, sedang Kiai Joko Bening menanggalkan gelang perak berukir ular dari potongan lengan kiri dan menyerahkannya pada Rokonuwu seraya berkata, "Cuci gelang ini sampai bersih, lalu serahkan padaku kembali."
Sulindari keluar membawa sebuah kotak kecil dari kayu berisi sejenis bubuk yang terbuat dari kayu cendana putih. Kiai Joko Bening kemudian menebarkan bubuk putih itu di atas potongan-potongan mayat. Bau harum menebar. Bubuk putih itu bukan saja mematikan bau busuk, tapi sekaligus juga mampu mengawetkan potongan-potongan jenazah sampai 5-6 minggu di muka.